Penasaran nggak sih gimana caranya dokter bisa lihat isi otak kita dengan detail yang luar biasa gitu tanpa perlu operasi sama sekali? Nah, hari ini kita akan bongkar keajaiban di balik MRI. Bagaimana sebuah mesin bisa melukis potret tubuh kita cuma pakai magnet. Ini dia pertanyaan utamanya. Kita semua pasti pernah lihat kan gambar-gambar hasil MRI yang keren banget itu? Gambar otak, sendi, organ dalam, semuanya jelas. Tapi, beda sama ronsen atau CT scan. MRI ini sama sekali nggak pakai radiasi yang berbahaya. Jadi, gimana caranya? Kok bisa? Rahasianya ada pada dua jagoan utama, medan magnet yang kekuatannya luar biasa. Bayangin aja, ribuan kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Dan satu lagi, denyut gelombang radio. Nah, kombinasi dua hal inilah yang bikin kita bisa mengintip ke dalam tubuh dengan cara yang super aman. Oke, kita bedah satu persatu ya. Biar paham cara kerja MRI, kita harus mulai dari sesuatu yang sebenarnya udah ada di dalam tubuh kita semua. Sesuatu yang fungsinya itu mirip banget kayak kompas super duper kecil. Kenalin, ini dia bintang utamanya, proton hidrogen. Anggap aja setiap proton ini adalah magnet super mungil. Dan mereka ini ada di mana-mana, karena mereka bagian dari atom hidrogen yang membentuk air dan lemak di seluruh tubuh kita. Dan karena tubuh kita ini isinya kebanyakan air, jumlah proton ini bukan cuma miliaran, tapi triliunan, banyak banget. Inilah yang bikin mereka jadi target yang sempurna buat mesin MRI untuk diajak ngobrol. Mesin yang ngirim sinyal, terus dia dengerin jawaban atau gema yang balik lagi. Nah, kita udah kenal sama pemain utamanya. Sekarang yuk kita lihat apa sih yang terjadi waktu kita masuk ke dalam mesin MRI itu. Prosesnya ini seru kayak nonton sebuah tarian yang udah diatur dengan sangat rapi. Gini nih urutan tariannya. Awalnya, semua kompas kecil di tubuh kita ini arahnya acak-acakan kemana-mana. Terus, wush, magnet raksasa MRI dinyalain. Seketika, semua proton ini langsung baris rapi ke satu arah, kayak pasukan lagi upacara. Habis itu, mesinnya ngasih senggolan kecil pakai denyut gelombang radio yang bikin barisannya goyang. Nah, ini bagian paling pentingnya. Pas denyut radionya dimatiin, proton-proton itu balik lagi ke barisan. Dan pas balik itulah mereka ngelepasin sinyal energi kecil. Momen pelepasan energi inilah kuncinya. Sinyal radio yang dilepasin, inilah yang didengerin sama mesin MRI. Jadi, pada dasarnya setiap proton itu kayak ngirim balik gema kecil dari denyut radio yang baru aja menyenggol mereka. Oke, jadi mesinnya bisa dengerin sinyal-sinyal ini. Tapi, gimana caranya kumpulan sinyal ini bisa jadi gambar yang super detail? Nah, disinilah letak kejeniusan MRI. Ternyata, nggak semua proton itu bernyanyi dengan nada yang sama. Jadi gini, proton yang ada di jaringan tubuh yang beda-beda, misalnya di otot sama di lemak, itu baliknya ke posisi semula dengan kecepatan yang berbeda. Proton di lemak mungkin baliknya lebih ngebut dan ngirim sinyal yang lebih kenceng, sementara proton di cairan otak mungkin lebih santai. Intinya, setiap jenis jaringan punya lagu atau nada khasnya sendiri. Nah, justru perbedaan-perbedaan kecil inilah yang jadi kunci segalanya. Mesin MRI itu punya telinga super sensitif yang bisa nangkep perbedaan waktu dan kekuatan sinyal ini. Dengan dengerin nada yang beda-beda dari tiap jaringan, komputer bisa ngebedain mana otak, mana tulang, mana cairan, dan sebagainya. Inilah yang nantinya jadi kontras di gambar akhir. Oke, kita udah punya sinyalnya, dan kita tahu kalau sinyal-sinyal itu beda-beda. Sekarang pertanyaan terakhir. Gimana caranya mesin mengubah paduan suara sinyal ini jadi sebuah mahakarya anatomi? Ini bagian yang paling cerdik. Ada magnet tambahan yang namanya kumparan gradien. Tugasnya itu ngubah sedikit medan magnet di seluruh tubuh. Dengan gitu, mesinnya seolah-olah ngasih alamat atau kode pos buat tiap sinyal. Jadi mesinnya tahu persis, oh sinyal ini datang dari otak bagian depan, yang ini dari belakang, kiri, kanan, semuanya terlacak dengan akurat. Terakhir nih, semua data tadi, alamat, sinyal, dan juga kekuatan nadanya dilempar ke sebuah superkomputer. Komputer ini kerjanya kayak seniman digital. Dia ngambil jutaan titik data itu, terus pakai matematika yang rumit, dia melukis ulang semuanya jadi gambar 3 dimensi super detail yang biasa kita lihat itu. Jadi, jelas ya kenapa MRI ini benar-benar mengubah dunia kedokteran. Kita bisa ngintip jaringan lunak tubuh kita, otak, otot, organ, dengan detail yang belum pernah ada sebelumnya, dan yang paling penting, tanpa radiasi yang membahayakan pasien. Kemampuannya buat kebedain mana jaringan yang sehat dan mana yang sakit, udah merevolusi cara dokter mendiagnosis banyak sekali penyakit. Jadi begitulah ceritanya.
Dari kompas kecil yang arahnya acak-acakan, sampai jadi potret anatomi yang mendetail. Itulah cara kita melukis dengan magnet. Sesuatu yang dulu kayaknya cuma ada di film fiksi ilmiah, sekarang jadi alat standar yang penting banget di rumah sakit. Ini bikin kita jadi mikir ya, setelah kita berhasil memetakan tubuh pakai magnet, kira-kira kekuatan tak kasat mata apa lagi ya yang bakal kita pelajari untuk dipetakan di masa depan?